Sok, saya mau tanya, orang NU, Muhammadiyah, Persis, PKS, Salafi dan lain sebagainya, Allah yang disembahnya sama tuh? Sama. Rasulullah yang jadi teladannya sama nggak? Sama. Kitab suci yang diausnya sama nggak? Sama. Terus kenapa kalau banyak persamaan osok guntreng? Leres pan? Kalau kita punya banyak kesamaan, kenapa kita harus ngerasa beda? Ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita sadar bahwa kita saudara sesama muslim, jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling mencari kekurangan, jangan saling menebar fitnah. Kenapa? Ibu, saya punya wasiat nih. Ada satu hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nomor hadisnya sekitar 2505. Kata beliau begini, saya terjemahkan aja secara sederhana, kurang lebih begini: barang siapa yang suka mencela saudaranya, menjelek-jelekan saudaranya yang telah melakukan kemaksiatan, maka orang yang suka mencela itu tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali melakukan dosa yang sama. Sok, acung. Siapa di sini yang nggak pernah ngomongin orang? Data ayah Ustaz. Ya, oke. Saya ganti pertanyaannya Ibu, punten. Ngacung. Siapa di sini yang nggak pernah diomongin sama orang? Nggak ada. Pertanyaannya, kenapa kita diomongin sama orang? Dasok ngomongin orang. Iya kan? Makanya kita akhirnya diomongin sama orang. Ketika kita ngomongin tentang hal-hal yang baik dari orang lain, maka orang lain akan ngomongin kebaikan tentang kita. Tapi kalau keburukan yang kita omongin tentang orang lain, maka siap-siap, jangankan keburukan kita, yang enggak kita lakukan aja bisa diomongin sama orang lewat fitnah. Nah, pertanyaan saya, nyereh hati tuh? Nah, kalau kayak gitu, pengennya ngabales atau sabar? Hah? Ngabales atau sabar? Ngabales sing jujur. Bohong sabar mah. Terima gitu. Ibu. Ya. Pertanyaan saya gini, boleh nggak ngebalas keburukan orang? Nih, kita buka ayatnya. Buka Quran surat ke-42, surat Asy-Syura. Kalau surat ke-26 namanya surat Asy-Syu'ara. Beda. Ini suratnya surat Asy-Syura, ayatnya 40. Saya sederhanain ya. Kata Allah begini, balaslah keburukan orang dengan keburukan yang sama. Berarti kalau kita dipukul, balas mukul. Punten, Pak Sekcam mukul saya, sakit buat saya. Kata ayat ini, sok mangga dibalas dengan keburukan yang sama. Artinya saya boleh memukul Pak Sekcam, tapi pertanyaannya, rasa sakit yang saya terima sama sakit ketika saya mukul Pak Sekcam sama tuh? Gak bakalan sama. Kenapa gak sama, Bu? Karena udah emosi sayanya, nggak terima, ya kan, marah. Biasanya mukulnya lebih sakit. Pertanyaan saya, zolim tuh? Zolim. Makanya lanjutan ayatnya, kalau kamu memaafkan dan tetap berbuat baik kepada mereka, maka Allah sendiri yang akan memberikan balasannya untukmu. Pertanyaannya, kan itu pilihan, ya kan? Pilihan. Ngebales nggak dapat apa-apa, sabar tetap mendoakan kebaikan buat orang yang sudah zolim, dapat bukan cuman pahala. Apa balasan yang Allah janjikan? Buka Quran surat 13, surat Ar-Ra'd, ayat ke-22, 23 sampai 24. Di ayat 24-nya Allah berfirman bahwa ada malaikat-malaikat yang berjajar menyambut kita, Ibu. Apa kata malaikat? Assalamualaikum bima sobartum. Di mana malaikat itu menyambut kita dan apa amalan orang-orang ini sehingga dia diistimewakan oleh Allah dan disambut oleh malaikat
Jawabannya ada di ayat 22 dan 23-nya. Apa amalannya? Satu, dia tetap bersabar menghadapi semua ujian hidup. Yang kedua, tetap sujud dan minta pertolongan Allah. Ya, apa hadiah yang Allah berikan? Ibu dikasih hadiah bukan cuman pahala, tapi disebut sama Allah nama surganya surga Aden. Pertanyaan saya, hese teu sabar teh? Hese, karena balasannya surga sanes sapeda. Kalau sapeda mah berarti tebak-tebakan nama ikan. Makanya susah ibu. Nah pertanyaannya, kenapa sabar itu susah? Sok, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ngacung dulu tapi baru jawab. Sok, kenapa ibu? Hah? Sok ngacung baru jawab. Terus keroyokan. Nah nih bu, sok mangga. Susah diungkapkannya. Bunda, ibu semua, kenapa kita susah sabar? Ternyata ada jawabannya di dalam Al-Quran. Buka Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152-153. Runtutan ayatnya begini. Fazkurni azkurkum waskurli wala takfurun. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'asabirin. Di ayat 153-nya Allah ngomongin tentang sabar, di ayat 152-nya Allah ngomongin tentang syukur. Ini jadi rumus. Kenapa orang teh susah buat sabar? Karena suka lupa untuk bersyukur. Perlu bukti? So, ibu kan nikah nih rata-rata sudah pada punya cucu nih. Udah 30 tahun ya, ada yang 40 tahun dan lain sebagainya. Pertanyaan saya gini, kalau suami melakukan 100 kebaikan sampai 1000 kebaikan, tiba-tiba kepleset ya kan, suami jadi pika sebelen, da urang teh jadi janten nyereh hate ya kan. Pertanyaan saya, yang diingat 1000 kebaikan atau satu kesalahan? Tah eta. Makanya susah sabar kan? Iya, yang kepikiran teh selalu kesalahan suami. Coba kayak Pak Sekcam, ya kan? Paku, para suami yang hadir di sini, ibu pernah nggak kepikiran beliau naik motor keluar dari rumah untuk kerja? Kepikiran nggak? Apa yang kepikirannya? Beliau keluar dari rumah naik motor. Kalau sekarang, kalau nggak ditabrak, nabrak. Betul kan? Kepikiran tuh? Ente. Iya kan? Ai giliran sekolah anak belum dibayar, Pak ieu teh kumaha gitu. Heeh, engke atuh ibu, ai bapak teh engke wae gitu kan. Ibu ngejemput rezeki Allah itu nggak mudah buat para suami. Saya ya, alhamdulillah ibu, saya cerita sedikit. Di Indonesia ini yang belum saya temuin cuma satu sosok. Siapa? Presiden. Karena dengan izin Allah dari level RT sampai menteri itu sudah saya temuin semuanya dengan izin Allah, alhamdulillah. Nah, saya ketemu seorang pengusaha ya, bukan pengusaha, maaf, karyawan, tapi levelnya bagus, gajinya sudah puluhan juta, tapi kerjanya di tempat yang Allah nggak suka. Punten, lagu ini piye Kang? Ya lagu ini Sapa sing kuat